أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ko insyaallah kajian kita berkenaan dengan al-khusyu' inda tilawatil Qur'anil Azim. Khusyu' ketika membaca Al-Qur'an Al-Karim. Khusyuk ketika membaca Al-Quran Al-Karim ini adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari sisi membaca, Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, kata beliau, tanda keimanan seorang hamba dia menamatkan bacaan Al-Qur'annya dalam 3 hari. Tanda beriman, Bapak Ibu rahimakumullah. Awak menamatkan Al-Qur'an dalam 3 hari. Wa illa, maka jika tidak sanggup dia khatamkan dalam seminggu, usbu', seminggu. Jika tidak sanggup dia khatamkan dalam 1 bulan. Kalau sebulan 30 berarti seharinya sejuz. Kalau tidak sanggup dia fi arba'ina yauman, dalam 40 hari khatam Al-Quran sekali dibaca. Kalau indak jua setelah 40 hari, maka pertanyakan keimanan kita. Itu kata beliau. Dalam 40 hari tidak yuk khatam Al-Quran sekali tidak khatam Al-Quran, pertanyakan keimanan. Apakah awak basobok jo Al-Quran kau sekali saya di bulan Ramadan, tu siap tu nak baca-baca lagi, atau lagi baca tapi tidak tertib, padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu firman Allah, petunjuk hidup kita, nio bahagia dunia dan akhirat. Petunjuk pertamanya adalah Al-Quran Al-Karim sebelum yang lain. Itu dari sisi membaca. Diungkap juga oleh Imam Ibn Taymiyah dalam pendapat beliau tatkala beliau menafsirkan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nanti di akhirat Rasul mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah tentang kita umatnya. Tapi kaduan ini berupa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada Allah umatnya yang tidak acuh terhadap Al-Quran. Mahjuran itu mengabaikan. Tidak seacuhnya dengan Al-Quran Al-Karim. Orang yang tidak acuh alias mengabaikan Al-Quran Al-Karim nanti akan dikadukan oleh Rasul kita kepada Allah. Dan kita tahu wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
Kalau kita orang Muslim ini nanti menjadi saksi atas umat yang lain, awak jadi saksi nanti, maka berabuilah nanti menjadi saksi di hadapan Allah, karena itu sebuah derajat kemuliaan. Maka nanti yang akan menjadi saksi untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang Muslim adalah Rasulullah. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Rasul menjadi saksi atas kalian, kata Allah. Maka bersaksi Rasulullah, di antara persaksian Rasulullah, umatku, wahai Allah, telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan. Apa kata Ibn Taymiyah? Ampe jenis orang yang tidak acuh terhadap Al-Quran. Yang golongan pertama tidak pandai membaca Al-Quran. Tidak lo ada keinginan untuk baraja Al-Quran. Nanti orang seroman iko akan dikadukan oleh Rasul kepada Allah. Membaca tidak pandai, baraja tidak lo nama. Yang kedua, dia pandai baca Al-Quran, tapi tidak pernah membacanya. Lai pandai, tapi tidak pernah membaca. Qori, tapi pas MTQ saya dibaca. Atau santiang membaca, lai baraja, tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran, alias membacanya, dikadukan pula oleh Rasul nanti. Menurut Ibn Taymiyah ni. Dan ketiga adalah orang yang dia pandai membaca, sering membaca, tapi tidak pernah mempelajari kandungan Al-Quran. La yatadabbar Al-Quran. Lai pandai, lai aco, tapi tidak pernah mempelajari kandungan Al-Quran, sekedar dibaca, dikadukan juga nanti. Dan yang terakhir, inyo lai pandai membaca, lai aco membaca, lai aco rajin hadir majlis ta'lim, lai baraja tarwih Al-Quran, bahkan tafsir Al-Quran dipelajari, tapi nak kampe ko inyo indak mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Maka apa kata ulama? Biar kita terhindar dari ini, jadikan Al-Quran ini sebagai teman hidup. Kawan hidup abu, konco aku jadikan Al-Quran Al-Karim. Jangan jadikannya musuh. Jadikannya kawan hidup awak. Di mana awak berada, di situ ada mushaf Al-Quran. Di mana awak ada, di situ awak pendengarkan ayat-ayat Allah. Jadikan teman hidup. Biar kita tidak dijadikan nanti sebagai tempat dikadukannya kita oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara kelalaian kita. Bapak Ibu rahmati oleh Allah, jadikan Al-Quran itu terlena kita dengannya, khusyuk kita bersamanya, asyik kita bersamanya. Jangan sampai kita bersama Al-Quran modeju musuh, modeju orang berlawanan ze. Nyo capek-capek pai si dari nyo. Tidak, tapi jadikan kita bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang mengasyikkan. Senang, tenang, bahagia, asyik bersama Al-Quran Al-Karim. Bersama Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran hudan lil muttaqin pula. Karena Al-Quran itu pun petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang kalau nyu jalan kama-kama, HP tidak pernah nyu tinggalkan. Kalau ada aplikasi situ, Google Map, nyu petunjuk jalan go kama-kama. Kalau tidak ada petunjuk tu paniang nyu kama nyu setiap sebentar berhenti bertanya ke orang. Atau dia pakai peta. Kalau kita petunjuk kita Al-Quran Al-Karim yang pertama sebelum yang lain. Khusyuk ketika membaca Al-Quran ini di antara cara mendekatkan diri kepada Allah. Sulit mendekatkan diri kepada Allah, sulit.
Maka kini ada caranya supaya awak bisa mudah mendekatkan diri kepada Allah. Caranya baca Al-Quran Al-Karim. Karena kemampuan khusyuk dalam membaca Al-Quran memberi tanda bahawa seorang itu gemar melakukan ketaatan. Jadi kalau ada orang yang biasa baca Al-Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, khusyuknya bersama Al-Quran, itu tandanya orangnya gemar melakukan ketaatan. Suka menjauhkan maksiat. Jadi tidak ada maksiat kau tidak ada dari kerajuannya. Biasanya yang kerajukan baas supaya yang kerajukan pahala. Orang yang biasanya dia bisa sampai ke derajat asyik bersama Al-Quran, hatinya lembut biasanya. Kemudian cerminan dari dia fokus itqan. Dia fokus dengan pekerjaannya. Biasanya seperti itu. Jadi tidak galesoh-pesoh namanya itu, Bu. Pacik leko. Nanti kalau selesai, iko lah pacik lah baru. Pacik leko cek lagi. Kalau selesai, iko lah bakajan. Kalau orang yang dia biasa bersama Al-Quran, membersamai Al-Quran dalam hidupnya, biasanya orangnya fokus. Bahkan dalam hidupnya fokus je tujuan hidupnya. Tujuan hidup nanti ambo akan hidup dalam waktu yang kekal abadi namanya akhirat. Sehingga fokus je tujuan hidupnya. Ulang balik. Siapa yang biasanya orang bisa sampai ke derajat khusyuk baca Al-Quran, biasanya orangnya hobi menjalankan ketaatan kepada Allah. 2, jauh dari maksiat dan dosa. Dan ketiga, hatinya lembut dan kampe biasanya fokus dengan pekerjaannya, fokus dengan tujuan hidupnya. Bapak dan Ibu rahmati oleh Allah, di antara khusyuk bertemu ju ayat-ayat azab, dia meneteskan air mata. Itu tanda khusyuk. Jadi kalau bertemu azab, bertemu tentang ayat akhirat, bertemu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk meneteskan air mata. Pernahkah kita membaca Al-Quran sampai berurai air mata? Kau perlu tanya ke diri Allah. Baca Al-Quran bukan karena sakit kok. Beda ya. Kalau sakit baca Al-Quran, sakit yang apa? Tapi kau baca Al-Quran berurai air mata karena memang kita asyik dengan apa yang kita baca. Pernah tidak? Kalau alun pernah lagi, kini kesempatannya awak berusaha supaya awak bisa asyik bersama Al-Quran. Anak-anak muda baca novel bisa tiap matanya. Tante-tante menonton sinetron bisa tiap matanya. Padahal setelah sinetron itu adalah kalimat situ bersambung aja. Tapi masih tiap matanya. Nonton sinetron 1000 episodenya, Bu. Itu 1000 hari. Masa iya kita bersama Al-Quran tidak pernah meneteskan air mata? Di situ ada ayat-ayat tentang kebesaran Allah. Di situ ada mukjizat-mukjizat para rasul-rasul Allah. Di situ ada ayat-ayat tentang alam barzakh. Di situ ada ayat-ayat tentang hari akhirat. Balasan yang kerjakan di dunia. Tidak pernah kita meneteskan air mata. Air mata di antara tanda khusyuk. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan khusyuk salat beliau tagak seperti sebatang kayu. Itu Abu Bakar Siddiq. Khusyuk ketika salat membaca ayat-ayat Allah tu, pas tagak tu beliau tagak seperti batang kayu. Batang kayu, kokoh, tagak. Ada angin tak bergerak dah. Yang bergerak mungkin daun-daun, ranting-ranting. Ini tidak dimiripkan seperti ranting-ranting, tapi dimiripkan dengan batang kayu itu. Batang kayu. Saking kokohnya, saking asyiknya dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Makanya ada riwayat dari salafus salih, ada binatang melata naik ke kaki, sampai salafus salih kok tidak tahu kalau binatang itu lah naik ke kaki beliau. Apakah itu bentuknya kalajengking atau ular atau yang lain sebagainya. Ada kisah seperti itu kan? Sampai beliau tidak sadar. Kenapa bisa tidak sadar? Karena asyik bersama Al-Quran Al-Karim.
Jadi ini dalam solat dia, bukan di luar solat, dalam solat. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau akan berdiri melaksanakan solat atau sesudahnya, bibir beliau pucat pasi bibir kau. Bukan hanya mata dan bangkak, bibir pucat pasi. Ditanya oleh sahabat, wahai Ali, kenapa setiap engkau akan berdiri menuju salatmu, bibirmu selalu pucat pasi sampai engkau menyelesaikannya? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ambo tak tahu. Apakah salat yang akan ambo kerajokan kau merupakan salat terakhir dalam hidup saya atau tidak? Jadi waktu beliau akan salat, beliau kena-kena jangan-jangan ikut salat ambo terakhir, sehingga beliau camih takwik. Dan saya faham betul dengan siapa saya berhadapan dalam salat. Kan bisa bawakan ke dalam bacaan Quran. Dan saya faham betul bahwa ayat yang saya baca ini adalah kalamullah. Ini adalah firman Allah. Ayat-ayat Allah yang agung. Sehingga ketika membacanya, membaca dalam kondisi yang betul-betul asyik. Karena faham betul ini firman Allah. Bukan bacaan layaknya koran, majalah, cerpen, cerpung, tambo. Bukan. Tapi ini firman Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Firman Allah yang detik kita membaca itu, awak diagih nafas, diagih suara, diagih penglihatan, diagih pendengaran. Firmannya kita baca sekarang itu. Anmud itu dibawakan sehingga pucat pasti Ali bin Abi Thalib tatkala beliau berdiri mau melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Uthman ibni Affan sampai tidak sadar kalau Khawarij masuk ke rumah beliau untuk membunuh beliau. Sadarnya tatkala jari-jari tangan beliau terputus. Itu sadarnya. Dia ditusuk, masih bertahan, beliau ambil pedang orang tu, putus jari beliau. Sampai beliau mengatakan, wallahi hadza awwalu kaf, demi Allah iko jari-jari dan pertama sekali diperintahkan untuk menuliskan Al-Quran, kini kalian potong jari-jari itu. Itu yang sadar beliau. Tapi waktu orang masuk ke rumah, ditusuk pertama, ditusuk kedua, beliau tidak sadar. Sadarnya waktu beliau lah macik pedang. Tapi masih bisa ngomong, masih bisa bicara. Ikut tangan pertama yang kalian dabih kau, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar ibn Khattab dalam salat ya, beliau asyik dalam ibadah salat rakaat yang kedua, tersungkur tapi masih bertahan selama 3 hari dalam kondisi diminumkan air susu keluar dari bekas tusukan, diminumkan sari korma, dimakankan sari korma itu kan digiling kasih air gitu. Sari korma keluar dari bekas lubang-lubang itu. Sampai sahabat-sahabat menangis, tapi masih bisa bertahan selama 3 hari. Saking asyiknya beliau dengan apa yang beliau lakukan. Jadi Bapak Ibu rahmati oleh Allah, kita akan komitmen untuk mengusahakan Al-Quran Al-Karim ini ya. Bisa khusyuk kita membacanya. Kini membahas tentang cara bisa khusyuk. Caranya banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebutkan beberapa yang bisa kita sampaikan. Dan pertama, tilawatul Quran bil wasilati allati tahaqqaqa khusyu'an akthar. Dan pertama itu bacalah Al-Quran dengan sarana bima wak mudah untuk bisa khusyuk. Wak kan niyo khusyuk baca Al-Quran ya bu. Niyo khusyuk, niyo merasa asyik baca Al-Quran wah. Niyo nyaman senyaman-nyamannya. Kalau mau itu keinginan awak, cari sarananya yang paling mudah awak bisa khusyuk. Jangan sampai awak niyo khusyuk, tapi awak cari cara nan paling sulit baca Al-Quran wah. Itu tidak bisa tu. Susah tapi khusyuk. Kalau Imam Ibnul Qayyim, Imam An-Nawawi pernah berkata, rahimahullah, beliau berkata,
qira'atul Qur'ani minal mushafi afdalun minal qira'ati min hifdhihi wa hakadha qala ashabuna wa huwa mashhurun 'anis salafi radhiyallahu anhum. Kata Imam Nawawi yang mengarang kitab Arba'in Nawawi, menjelaskan kitab syarah Sahih Muslim, menjelaskan kitab Sahih Muslim, hadis ya, kitab hadis dan kitab-kitab besar lainnya. Beliau berkata, membaca Al-Quran lebih baik dengan memegang mushaf ketimbang membacanya lewat hafalan. Perkataan ini masyhur, populer, terkenal di kalangan sahabat-sahabat saya, di kalangan sahabat-sahabat kami, begitu juga di kalangan para salafus salih, ulama-ulama di masa tabi'in dan sahabat Rasulullah SAW. Jadi membaca Al-Quran lewat mushaf ini, mushaf ya Bu, dan tertulis dalam karate, ada jilidnya 2, gitu ya, mushaf namanya. Itu lebih baik ketimbang membaca Al-Quran dari hafalan. Baik maksudnya Bu, bukan paling rancak, bukan maksudnya. Lebih baik karenanya lebih mudah untuk bisa khusyuk. Lebih mudah untuk bisa khusyuk. Tapi kalau seandainya bisa membaca Al-Quran khusyuk lewat hafalan itu mungkin jauh lebih baik lagi. Salat tahajud, baca Al-Quran Karim dalam tahajud bisa titik air mata baca Al-Quran maghrib sampai isya, atau baca Al-Quran habis subuh. Ketika baca Al-Quran itu bisa khusyuk tanpa memegang Al-Quran, itu jauh lebih baik lagi. Tetapi ini ulama mengajarkan kepada kita, kalau niat khusyuk itu biasanya mencari sarana yang paling gampang dan paling mudah, bukan sarana yang paling sulit. Dan paling mudah adalah membaca Al-Quran di mushaf. Baca Al-Quran tu walaupun santiang, walaupun hafal, pakai mushaf, membaca Al-Quran Al-Karim. Maka dengan cara begitu lebih mudah seseorang membacanya dengan khusyuk ketimbang dia membacanya lewat hafalannya. Termasuk nanti ada dalam bahasa niko Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk sarana yang lain, mencari waktu dan tempat yang tepat untuk khusyuk. Kamu jurang kalau baca seorang, tentu akan lebih gampang khusyuk ketimbang membaca di tengah orang ramai. Membaca Al-Quran khusyuk di masjid tentu lebih mudah timbang membaca Al-Quran supaya khusyuk di tengah pasar. Al-Quran di Masjid Al-Falah, surang tentu itu lebih gampang, lebih mudah, karena sarananya pas ketimbang baca Al-Quran duduk di teras di jam gadang. Mana paling gampang mendapatkan kekhusyuan? Tentulah di masjid. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama. Kalau niat khusyuk, cari sarana yang paling gampang untuk bisa khusyuk. Jangan awak mencari sarana sulit awak bisa khusyuk, pertama. Dan kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, al-qira'atu bi sautin masmu'in wadihin dunal jahri wa dhalika in kana al-qari'u munfaridan. Dan kedua adalah baca Al-Quran Al-Karim itu dengan suara yang terdengar di telinga, jaleh, tanpa suara kencang gitu. Hanya terdengar di telinga jaleh terdengar di telinga tanpa pakai suara yang kencang, jahar. Itu kalau awak baca Al-Quran seorang. Jadi kalau baca Al-Quran seorang tu tidak baca Al-Quran dalam hati. Karena sungguhnya membaca itu kan menggerakkan syafatain wal lisan, menggerakkan dua bibir dan lidah. Itu dan membaca dan mengicik
Itu yang disebutkan al-aqwal, perkataan-perkataan. Jadi tidak awak baca dalam hati, mulai atau tutui saya. Gitu. Tidak. Dan tidak pula membaca dengan suara yang kencang. Suara kencang awak baca beku habis suara awak. Lalu sampai salaman lagaru ala panek tutui saya Quran lain. Tapi baca Al-Quran bisautin masmu' terdengar di telinga. Dalam solat, kau di luar bahasan, ada kritikan sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang solat bibirnya tidak bergerak. Tidak bergerak bibir. Tutui isi dari awal sampai akhir. Padahal solat itu al-aqwal wal-af'al muftatahatun bit-takbiri wa mukhtatamatun bit-taslimi. Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan disudahi dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salat. Berarti kalau ada orang yang diam saja dia dalam salatnya, tidak bergerak lisannya, berarti kan pergerakan saja namanya itu. Pergerakan. Padahal salat itu dua perkara sekaligus, bergerak dan aqwal, perkataan-perkataan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Jadi tidak salat mulut dari awal takbir sampai akhir tertutup rapat. Banyak mau itu orang salat ini. Sambu amun cari orang salat. Tak bergerak, diam aja. Ada kawan bisa mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim 2 kali dalam bulan Ramadan. Bagi yang mencari beliau begitu sangat sibuk sekali. Sibuk-sibuknya. Rasanya tidak mungkin beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Setelah dicari, ternyata baca Al-Quran, buka Al-Quran, meriko semuliknya. Oh, tidak bergerak. Ada juga orang khatam Al-Quran selama Ramadan bisa khatam 10 kali. Ada tuh, bergerak lisannya. 8 kalinya khatam Al-Quran selama Ramadan, bergerak lisannya. Tapi yang berceritakan kawan bisa khatam Al-Quran 2 kali selama Ramadan, kata beliau, ya. Padahal tahu beliau super sibuk gitu aja kerajonya, apalagi bulan Ramadan tuh. Ternyata baca Al-Quran tidak bergerak lisan. Yang membaca Al-Quran ini bergerak lisan bergerak. Alhamdulillah. Untuk bisa khusyuk, baca Al-Quran dengan suara terdengar di telinga. Telinga awak. Bukan dengan hati, bukan pula suara yang teriak. Kalau teriak susah khusyuk. Kalau dalam hati susah juga khusyuk. Bisa khusyuk, baca dengan suara yang lirih. Suara yang lirih. Terdengar di telinga awak. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Kan terdengar dari awak. Suatu ketika Abdullah bin Abi Qais berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail akana yusirru bil qira'ati am yajhar. Aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kata Abdullah bin Abi Qais, bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran? Apakah dengan suara yang pelan atau dengan suara yang tinggi terdengar oleh yang lain? Apa kata Sayyidah Aisyah? Kullu dhalika qad kana yaf'al rubbama asarra bil qira'ati wa rubbama jahara. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan.
Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah kalau baca Al-Quran kadang-kadang pelan, kadang-kadang terengah di awak. Sampai terengah di awak. Gitu. Apa kata Abdullah bin Abi Qais? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala perintah itu mudah. Alhamdulillah ya Bu. Kan tak ada kewajipan. Bacalah Al-Quran itu dengan nada yang tertinggi. Ibu, emak-emak. Ya kan? Kan ada perintah juga. Bacalah Al-Quran dengan nada yang tertinggi. Berarti nada itu do yang paling tinggi itu. Jadi itu teriak. Tingkatan ke-7 dari level tingkatan surah awak. Apa ni awak tu? Sasa angok. Tapi kan tidak ada. Allah dengan perintah-perintahnya memberikan kepada kita kelapangan. Boleh baca Al-Quran dengan suara yang biasa, boleh baca Al-Quran dengan suara yang pelan. Yang penting awak mendapatkan kekhusyuan ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Itu intinya. Kita bersama Al-Quran tapi tidak bisa khusyuk. Harusnya kita bersama Al-Quran atau membersamai Al-Quran dalam kehidupan awak, tapi kita bisa khusyuk dengannya. Bisa awak nyaman bersama Al-Quran Al-Karim. Itu yang harus diusahakan. Apa kata ulama? Inna sima'as sawti yu'inu 'ala tarkizi wal khusyu'i wat ta'ammuli. Kalau awak baca Al-Quran seorang, tadanga dek telinga awak yang awak baca. Bacaan yang tadanga di telinga kita tu, itu akan mengantarkan awak bisa fokus dengan yang kita baca, bisa awak mendalam dengan yang awak baca. Kalau tadanga di telinga, berbeda kalau baca Al-Quran tak tadanga di telinga awak. Itu cara yang kedua Ibu ya. Yang pertama, baca Al-Quran dengan sarana yang paling mudah. Di antaranya pakai mushaf. Dan kedua, baca Al-Quran dengan suara yang tadanga di telinga. Jangan sampai tidak tadanga di telinga awak. Karena baca Al-Quran tadanga di telinga, itu akan mengantarkan bisa awak fokus dengan Al-Quran yang kita baca. Terus yang ketiga, tadabbar al-ayat wal-'ilm bi anna al-Qur'an al-Karim wahyun mursalun ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam litawjihi kulli muslimin ila fi'lil khairi wan nahyi an kulli syarr. Nah, itu yang awak baca tadi kau. Yakini waktu awak baca Quran tu, yakini bahawa yang kita baca itu ayat-ayat Al-Quran. Sehingga interaksi awak dengan Al-Quran beda dengan interaksi kita dengan yang lain. Beda dengan interaksi awak dengan yang lain. Pacik HP awak Bu, panggil cucu, Kek, tenang ada. Sampai orang rumah, oi Kek, cucu manggil ya. Ya. Kalau keasyikan baca mencari berita di HP. Bisa anda awak jual Al-Quran begitu? Sedang baca Quran tu asyik kita. Tak dipura-pura, tak dibuat pura-pura ya. Maksudnya dibuat tidak, tapi memang bisa asyik kita bersamanya. Begitu pula harusnya awak yakini bahawa yang kita baca itu ayat Al-Quran. Jadi bukan berita dari manusia yang alun tentu kebenaran atau bohongnya. Bukan pula cerita pendek, narasi-narasi yang tak jaleh ko sumbernya dari mana. Bukan pula hasil khayalan orang. Karena ada orang khayal-khayal dibuatnya buku cerita cik. Sampai orang bisa menetes air mata. Bukan, tapi ini firman Allah. Ini wahyu Allah yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sebagai petunjuk manusia bisa mengarajukan kebaikan. Mana elok itu yang mengarajukan. Petunjuknya Al-Quran. Petunjuk bagi manusia supaya mereka bisa meninggalkan perbuatan terlarang.
Masuk ke dalam kepala waktu sadar. Itu Al-Quran Al-Karim wahyu Allah. Ikum nanti di akhirat menjadi syafaat untuk yang membacanya. Gitu. Sehingga dengan suasana seperti itu mudah kita khusyuk ketika membacanya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an unzirakum bihi wa man balagh. Dalam Al-An'am ayat 9 Allah berfirman, Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah SAW, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Abu Jahal saya pernah 3 hari 3 malam dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diceritakan datang ke rumah Rasulullah SAW. Tak sadar Abu Jahal itu dengan suasana malam. Kalau malam tentu ada nyamuknya, ada binatang buasnya, ada binatang melatanya. Pulang-pulang matahari sudah terbit. 3 hari 3 malam awal-awal turunnya Al-Quran Al-Karim. Bersama Abu Sufyan dan ada seorang lagi pembesar dari kaum musyrikin Quraisy Makkah. Mereka tidak berjanji doh, tapi mereka setibo surang. Singkat cerita 3 hari 3 malam. Maksudnya 3 malam. Padahal di hari yang kedua mereka sudah bersepakat untuk tidak mendatangi lagi rumah Rasul. Tapi tetap mereka datangi. Biarlah mereka berdutul ke Abu Sufyan, ke yang fulan-fulan kok. Yang penting Abu bisa datang ke rumah Muhammad. Sampai pertanyaan Abu Sufyan kepada Abu Jahal, kalau begitu, hei Abu Jahal, baku engkau tidak beriman saja dengan Muhammad. Artinya Abu Jahal asyik, bu, keasyikan mendengar Al-Quran Al-Karim. Terlena dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Baru dijawab di Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal kok indak namuah mengikuti Rasulullah karena ananiyah sebenarnya. Ananiyah kok ego. Ego bu, ego pribadi, ego awak dalam hati kok bersumber dari hawa nafsu. Kalau ndak bisa awak jadikan ego awak kok rujukannya Al-Quran dan Sunnah Rasul, bisa ujung-ujungnya kufur yang terjadi. Tapi ya, sama juga orang mencoret musalla di Tangerang tu. Kalau didatang kan Muslim, mahasiswa tu. Tapi nyobuik saya kapi ya. Aku macam-macam bohong Islam goa gitu. Padahal Muslim tu. Sama juga Abu Jahal. Kok tidak diikuti saya Muhammad? Kata Abu Jahal, tidak. Dulu kakek nenek Rasul kalau beli tanah, kabilah Ambo, suku Ambo beli tanah. Kalau mereka memerdekakan budak, suku Ambo, kabilah Ambo pasti memerdekakan budak pula. Biar dicaliak di mata masyarakat. Kalau awak golongan yang hebat, tak golongan ini yang hebat, golongan keluarga awak keluarga hebat pula. Kalau mereka panen, kami pasti panen pula. Jadi podo tarikh bu, 1-1 tarikh, nak 0-0, nak 2-2, sama tarikh. Gitu. Kini kata Abu Jahal, keluarganya punya seorang nabi. Dia Ambo tak tahu nabi dah. Maka supaya bisa 0-0, Ambo tak akan percaya Muhammad sebagai nabi. Makanya Abu Jahal dari semenjak awal Rasulullah mengajarkan Islam kepada penduduk Makkah, Abu Jahal lah ada keinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Karena ego. Padahal 3 hari 3 malam dalam tafsir Ibnu Katsir ada itu bahasannya. Diceritakan Bapak Ibu rahimakumullah, inyo keasyikan mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Baca. Kata Abu Sufyan, anan tadanga. Kata Abu Jahal, asma'u ma afhamu wa asma'u ma lam afham. Ambo mendengar anan ambo pahami dan ambo mendengar yang ambo tak fahami. Kalau yang fahami berarti ayat-ayat muhkamat. Alif lam mim tu ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, faham tu.
Kayak ayat mutasyabihat alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, alif lam mim ra, qaf nun sad dan seterusnya. Ambo mendengar yang ambo tahu, ambo mendengar yang ambo tak tahu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dan kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini wahyu Allah. Iko nanti bisa menjadi saksi yang boleh di akhirat. InsyaAllah mudah tu Bu, bisa wa asyik, bisa khusyuk membaca Al-Quran. Terus yang keempat, al-hirsu qadra al-mustata' ala al-ittila'i ala tafsir Al-Quran bil idafati ila siratir Rasul. Kalau dia bisa khusyuk baca Al-Quran, berusaha membaca tafsir Al-Quran dan mempelajarinya. Ditambahkan pelajari pula lah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu apa-apa kalau tafsir Al-Quran kan gadang. Kalau tidak, baca Al-Quran di sampingnya ada terjemahan. Sampingnya ada terjemahan. Kalau kini Al-Quran lah banyak modelnya, subhanallah. Tak pandai-pandai. Kau Al-Quran yang ada di masjid awak, Al-Majid. Subhanallah. Bu baca Al-Quran cik kan? Wa laqad ja'alna fis samai burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Kalau awak yang tak mempelajari bahasa Arab tak ngerti kita maksudnya apa. Bu caliak salahnya. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Wah, beda suasananya itu. Lebih terharu dan merasapi kita yang awak baca kalau awak faham yang awak baca. Jadi kalau awak ni khusyuk, awak ngerti yang awak baca. Baca. Nanti ikut lebih mudah lagi suasananya Pak Ibnu. Di bawahnya ada tentang al-akhbar, ada tentang berita-berita yang terdapat seputaran ayat. Ada pula tentang asbabun nuzul, asbab turunnya ayat. Ada pula terjemahan tentang kalimat-kalimat yang asing. Kalau ada kalimat-kalimat yang perlu diterjemahkan lebih detail, ada dulu di bawahnya Pak. Nomor 3, segala sesuatu itu sumbernya dari Allah. Ada dulu penjelasannya. Siku Masya Allah lengkap. Ada idghamnya, ada tajwidnya, ada petunjuk ikonya, macam-macam. Untuk menambah kekhusyuan ini dibaca, tafsir ini dibaca. Terjemah ini bagi orang Arab dianggap tafsir. Terjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia, terjemah Al-Quran ke bahasa Cina, terjemah Al-Quran ke bahasa macam-macam itu. Itu maksudnya tafsir Al-Quran. Kalau kita punya tafsir yang panjang tu yang berbahasa Indonesia, tafsir Buya Hamka, Al-Azhar, atau tafsir macam-macam Misbah, atau tafsir-tafsir yang lain lah. Kalau ibu punya, rancak juga dibaca untuk menambah kekhusyuan kita. Para ulama seperti imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bisa mereka membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meneteskan air mata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Afwan, maaf Bapak Ibu rahimakumullah, itu beliau meneteskan air mata bukan karena istrinya baru meninggal dunia. Bukan karena ada anaknya meninggal dunia. Tidak ada masalah dalam hidupnya. Memang murni ketika baca Al-Quran beliau bisa meneteskan air mata. Tidak perlu habis dicuri, dirampok, dicilok, pitih. Awak kalau ada musibah badan diri awak baca Al-Quran, awak gampang awak meneteskan air mata. Gampang. Madiambo dulu Bapak Ibu rahimakumullah. Ya kan? Hilang dompet kan, dicilok dia orang di musim haji. Awak baca Quran, awak di Arafah, baca Quran, mudah banget meneteskan air mata. Lama-lama tiap air mata baca Quran dah ada. Waktu itu mual pembalih tahun baru. Ya, pembalih tahun. Bisa gampang air mata netes. Ini maksudnya tatkala tidak ada musibah-musibah, memang awak murni baca Al-Quran Karim, meneteskan air mata. Tiap air mata awak. Itu yang kita mengusahakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lamu kalanju ihdinas siratal mustaqim. Lamu ranti dulu, biar nafas dulu.
ihdinas siratal mustaqim. Kok bisa? Karena ternyata kalau kita baca tafsir Al-Fatihah, dapat dewak pedoman, kata para ulama, ayatun khamisatun min suratil Fatihah. Ternyata ayat nan kalimu dari surat Al-Fatihah itu inti surah Al-Fatihah. Intinya surah Al-Fatihah ada pada ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima. Ayat keenam ihdinas siratal mustaqim ya. 7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata inti surah Al-Fatihah ada pada ayat kelima. Apa itu? Tatkala seseorang melakukan pengakuan pada dirinya kalau inyo menyembah Allah dalam hidupnya, kalau inyo bergantung hanya kepada Allah. Intinya itu. Oh, subhanallah. Makanya orang tatkala baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa titik ayat mata. Mudiko ambo menerima rasaki Allah. Orang lain mudiko, kawan sekolah ambo mudiko, tetangga ambo mudiko. Ambo luar biasa. Ya ndak kelebihan doh, tetapi jo nikmat yang Allah berikan kepada ambo. Kufur bana kalau ambo ndak syukuri. Kufur bana kalau hari-hari ambo buat dosa sin ambo kerajuan. Kufur bana rasanya diri gua kalau bergantung ambo masih ke dukun ju baru. Bergantung ambo masih ke mengundi nasib ju baru, ke tukang tenun ju baru. Masih sibuk ju di dunia baru, masih sibuk ju pitih baru. Padahal si pulan lah meninggal dunia, si pulan lah meninggal dunia, si pulan dak bertamu mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arti ayat mata. Caranya gitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, usahakan semampu kita belajar tafsir tambah dengan belajar sejarah Rasul. Kalau tidak bisa baca tafsir, mulai baca Al-Quran dengan terjemahan. Kalau baca Al-Quran dengan terjemahan, 1 juz Al-Quran itu waktu akan terambil 1 jam, sampai 1 jam setengah. Kalau baca Al-Quran membaca saja tanpa menterjemahnya, sampai 45 menit, insyaAllah selesai awak baca Al-Quran. Tapi kalau awak tambahkan dengan baca terjemah, mungkin 1 jam setengah atau 1 jam seperampe awak mengkhatamkan 1 juz. Tak apa-apa, 1 jam seperampe. Modal lebih awak sehari 24 jam lagi oleh Allah. Modal lebih kan 24 jam lagi oleh Allah. Kita ambil 1 jam seperampenya untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran dengan khusyuk setiap harinya. Dibagi subuh ko diagih waktu seperampe jam, zuhur seperampe jam, asar seperampe jam, maghrib seperampe jam, nanti isya seperampe jam. Kalau masih kurang jo, tambahan isya sebelum lalu setengah jam. Selesai itu saja. Bapak Ibu rahimakumullah, dan terakhir, al-hirsu ala tilawatil Quran bi ahkamit tilawati wat tajwid. Berusaha baca Al-Quran dengan baik dan dengan tajwid yang benar. Baca Al-Quran itu dengan baik dan baca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar. Yang baik maksudnya seperti firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila, bacalah olehmu Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Maksudnya baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Yang panjang pendek baca, dan pendek panjang baca. Al-Quran kan ada hukum-hukumnya. Dan belajar hukum Al-Quran, tajwid itu wajib hukumnya. Hukum belajar tajwid wajib. Buat siapa? Buat orang yang akan membaca Al-Quran Al-Karim. Wajib. Ustaz, awal gaib Ustaz. Kalau awak gaib, Bapak Ibu rahimakumullah, padahal gaib itu sebenarnya tanda nikmat Allah kawa, jitu batasi amal awak rugi awak. Khairun nas man tala umruhu wa kathura amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya, banyak amalannya. Awak pas masuk umur 50 tahun, tidak bisa ya Ustaz. Banyak di masjid ini, di masjid-masjid yang lain, ibu-ibu belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran. Agar apa? Agar kita lebih khusyuk baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran dengan benar.
Baca Al-Quran dengan benar. Jangan ujung saya dibaca panjang. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak bisa. Hal ta'ala al-insanu hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Itu tidak baik kita baca. Bacanya jelas. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Jaleh. Ada potong-potongannya. Apa kata Imam Ad-Dhahhak? Iqra'hu harfan harfan. Baca Al-Quran go sahuruf-sahuruf. Dan jangan salah letak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rajim. Akan bahaya tu, Bu. Gara-gara titik wak tambahkan cik pada huruf ha. Berbeda artinya. Salah maknanya. Baca Al-Quran dengan benar. Yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Baca Ustaz. Dia bisa baca Quran tu baik dan benar. Baca tajwid. Ihdinas siratal mustaqim. Beda baca ihdinas siratal mustaqim. Lah beda. Terjemahannya pun beda. Abu Cuk dengar orang baca doa meninggal dunia. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, tolonglah kami biar pas kami mati itu orang bersyukur, gitu. Orang sanang, orang galak-galak. Kalau membaca syakarat pakai shin. Baca shin, bukan shin. Maksudnya syakarat itu pakai sin. Syakarat itu sulitnya kematian. Tak ada kematian itu yang gampang. Rasulullah sampai berkeringat waktu menghadapi ajal, sakaratul maut. Bacanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sin, sakarat. Dalam huruf, Bu, dalam bahasa Arab, salah saya bari bisa terjemahnya beda. Ba jora, ba bari di atas fathah bar, ba bari di bawah kasrah bir, ba bari di depan dhammah bur, bar bir bur. Ibu mengatakan ambonio kebaikan. Bahasa Arabnya uridul birra. Ambonio kebaikan. Tapi karena awak salah baca, awak baca uridul bur. Ambonio tapuang. Diambilnya orang tapuang segayung. Seraknya ke kepala awak. Putih muka awak itu. Salah baca. Ba dibaca dhammah. Ba dibaca fathah. Bar daratan artinya. Ba baris di bawah. Bir kebaikan artinya. Salah-salah membaca. Salah terjemahan. Al-Quran Al-Karim butuh ilmu. Al-Quran namanya ilmu tajwid. Orang yang mempelajari Al-Quran dengan hukum tajwid, dia baca dengan baik dan benar, mudah dia bisa khusyuk ketika membaca Al-Quran. Mudah dia bisa khusyuk ketika baca Al-Quran. Termasuk Bapak Ibu rahimahullah, membaca Al-Quran dengan benar itu, baca Al-Quran dengan irama yang ditentukan. Jangan keluar dari irama yang 8 yang sudah ditentukan. Bayati, Saba, Jihad, Hijaz, Jiharkah, Nahawan, Sikka. Jangan keluar dari irama-irama yang mu'tabarah itu. Sama juga adzan. Kalau adzan itu kan ada iramanya. Ada irama bayati, irama saba, irama jiharka, irama sikka, irama ras, irama nahawan. Tidak keluar dari situ. Itu sudah ditentukan oleh para ulama untuk mendapatkan kekhusyuan. Makanya ketika ada orang baca Al-Quran pakai nagam, langgam, dangdut, berang orang. Dipakaikan pakai irama saluang, berang orang. Dipakaikan pakai irama Jawa, berang orang. Kenapa? Kanunya keluar dari irama mu'tabarah. Irama-irama yang sudah ditentukan. Dan irama yang ditentukan itu memudahkan awak bisa khusyuk dengannya. Kalau keluar dari irama itu, orang galak-galak. Akhirnya hino lo Al-Quran gara-gara awak. Gara-gara orang dia kan lucu jadinya. Akhirnya atau goyang-goyang orang garanya.
Bahaya. Akhirnya Al-Quran dianggap sesuatu yang tidak baik. Padahal awak disuruh membaca Al-Quran dengan baik supaya bertambah pula kebaikan Al-Quran Al-Karim. Tak seketik orang mendengarkan bacaan Muhammad Z.A, bacaan Qori-Qori'ah yang ada itu, orang nio tergetar hatinya masuk ke dalam agama Islam karena tersentuh dengan bacaan-bacaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah, itu dulu yang bisa kita sampaikan. 5 nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.